Silakan duduk, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Memang kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh memberikan hati kepada Dia, supaya bisa duduk di atas hati kita, sehingga alam roh yang berusaha membutakan orang semua seperti pujian tahu, tadi awan gelap tidak akan mampu menghambat orang untuk memahami jalan Tuhan. Memang begitu, saudara. Jadi pujian itu memang harus dinaikkan sungguh-sungguh, karena itu yang akan menyebabkan Tuhan duduk. Memang dalam bahasa asli pujian itu dikatakan dalam 7-8 bahasa, salah satu tehillah. Tehillah itu pujian baru yang spontanitas, bukan karena song leader paksa-paksa, tetapi pujian baru yang keluar dari hati. Nah, pujian demikianlah yang Tuhan duduk. Kalau cuma pujian bersikap bertelut, menyembah, menangis, kalau nyanda deng hati, itu tidak tergolong tehillah. Itu tidak bisa menyebabkan Allah di atas segala raja itu turun. Terlalu banyak kesaksian tentang kekuatan pujian yang bisa memenangkan satu kota, bisa memenangkan banyak hal. Itu cuma DP kunci adalah pujian pengagungan yang murni, harus dari hati dan dalam. Itu tehillah. Itu yang akan menghancurkan awan gelap. Karena awan gelap tugas ini adalah mau baking biar orang badengar firman, biar bilang amin nyak mau mengerti, nyak mau jadi rema, apalagi itu firman mau jadi daging. Bahkan menurut penelitian 2 kali 24 jam firman yang orang aminkan sekarang pasti orang lupa. Penelitian itu 2 kali 24 jam. Jadi lusa lupa tuh orang bilang amin. Supaya kebenaran yang ditaburkan itu di follow up, dipastikan, dipahami, dan dipastikan jadi. Kalau nyanda, biar menurut Ibrani dari sudut waktu layak orang jadi guru semuanya dengar, mar firman itu tidak akan mampu membentuk. Hafal firman boleh, tetapi firman bukan hanya untuk dihafal, untuk dipercaya, direnung. Jadi mesti haus terus. Mar di dalam proses haus menurut Matius, boleh jadi sombong. Ada orang kuat bebanai tangga, dia sombong, dia sudah hakimi orang lain. Ngana mesti haus seperti Yesus. Mar terhadap orang lain orang perlu murah hati. Nih Yesus, dia bilang ampun mereka, kasihan karena dorong minta tahu. Orang baru naik sadiki semua orang musuh hakimi. Ngananya masuk gereja, ngana memang pemalas, ngana. Ini boleh saudara. Kalau begini kacau nih kekristenan. Semua muncul ahli-ahli Taurat yang suka menghakimi. Memang banyak hal kriteria untuk jadi begini. Tidak gampang. Karena itu kan izinkan saya untuk menceritakan tentang visi yang Tuhan telah berikan kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di sini. Kita mesti jelaskan sebelum masuk pada how. Bagaimana ini bisa terjadi. Nah, tapi saya berterima kasih dulu selain kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala. Ya, semua pengerja yang mempercayai, menurut saya sangat mempercayai kami untuk bisa memberikan mimbar, untuk bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Terima kasih banyak Pak Gembala, terima kasih semua. Oke, saya ajak dulu orang buka kebenaran di dalam Wahyu. Jadi sebelum masuk pada how to be like that, bagaimana menjadi orang-orang yang layak bagi Tuhan, kita mesti ceritakan dulu tentang kondisi-kondisi yang ada. Baru nanti sebentar di tengah khotbah, orang semua masuk bagaimana. Jangan orang cuma cerita, oh kita suka jadi pemenang, kita suka. Nanti harap-harap jadi pemenang padahal nyanda. Harap-harap diangkat padahal nyanda. Makanya kita mesti awali dulu dengan cerita. Dalam 15 menit pertama, orang akan paham bahwa gereja itu ada 2 macam. Ada gereja pemenang yang diangkat lebih dahulu pada sangkakala keempat sebelum antikris. Kemudian ada gereja yang nanti jadi pemenang karena dia nyak sungguh-sungguh pertama sama dengan nasi dan beras dia lambat tua, mesti dikarbit dulu dia. Jadi dia masuk aniaya dan dia di rapture sangkakala ke-7. Itu di dalam Alkitab 1 Korintus 51. Jadi akan orang dapat definisi supaya orang boleh bercermin. Oh begitu dang. Kita suka jadi mana? Gereja yang di rapture sebelum aniaya atau gereja yang di rapture sesudah aniaya? Makanya rapture sesudah aniaya itu disebut, yang ada menyanyi begini, saudara dengar, ada lagu yang bilang begini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja. Pernah dengar lagu ini? Pernah? Siapa yang menyanyi ini? Ayo. Ini kan di dalam Alkitab. Kita bukan tanya penyair lagu dunia. Ini lagu ini kalau menurut Wahyu siapa yang menyanyi ini? Ayo. Tahu?
Apakah gereja yang di rapture pertama yang menang atau yang kedua? Saudara kalau baca Alkitab sebentar kita akan tunjukkan itu yang kedua. Dorang kesiang so masuk aniaya, so dipenggal kepala, dorang mati dan dihidupkan kembali. Makanya DP proses dorang pe pengangkatan di tepi lautan kaca dan api. Memang hampir hilang dorang. Mar dorang dikuatkan oleh malaikat yang memberitakan Injil. Nanti sebentar terus akan bahas. Jadi di dalam 15 menit pertama kita harus menjelaskan dulu bahwa gereja ada di rapture pertama, ada yang rapture kedua. Yang tidak di rapture pertama dia masuk aniaya besar, namun ada Tuhan utus malaikat untuk menguatkan mereka. Kuatlah Moni, bertahan biar mati. Makanya kata roh berbahagia mereka yang mati. Karena di akhir antikris mereka dibangkitkan kembali. So dekat binasa memang. Malaikat dah peringatkan kalau Ngoni tidak mau membayar nyawa, sebentar lagi penghakiman anak domba akan terjadi. Jadi penghakiman itu ada dua. Ada penghakiman Kristus dan ada penghakiman tahta putih. Penghakiman Kristus itu bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan yang hidup saat itu. Itu untuk pembagian mahkota. Dan yang tidak mau menerima masuk aniaya pakai palang antikris dan itu akan dibinasakan. Dia banyaknya darah itu kira-kira 200 mil. Kalau 1 mil sekitar 1 kilo lebih, sekitar 300 kilo. Itu darah tinggi sama dengan kekang kuda. Memang banyak orang yang dituai pada waktu itu. Itu akibat daripada penghakiman Kristus. Nanti habis 1000 tahun damai di Wahyu 20, ada yang disebut penghakiman tahta putih. Orang-orang yang mati kecil besar dibangkitkan untuk dihakimi. Berbahagia mereka yang sudah dalam Tuhan. Karena waktu penghakiman itu cuma dibuat 2 kitab. Kitab kehidupan, buka. Semua yang ada di situ langsung masuk dalam api neraka selama-lamanya. Ini harus orang pahami. Supaya orang bisa berkriteria ini. Kan ini visi ini menjadikan umat yang layak bagi Tuhan. Ini yang tidak bisa cuma jadi ilmu. Ini harus di follow up dengan kegiatan pemuritan atau follow up. Adanya tidak bisa, ada orang cuma mau langsung jadi bagiannya tidak bisa. Makanya kita mau kasih tahu, saudara bisa uji di roh, uji dengan firman. Kalau ada yang bertanya juga boleh bertanya. Di 15 menit pertama kita mau jelaskan dulu tentang gereja ada yang di rapture. Baru ada penghakiman pertama, tahta putih, terakhir, dan pengadilan Kristus. Dan kriteria pemenang. Oke, orang mulai dulu. Tadi kita udah bilang, tuh besar dan ajaibnya. Itu dinyanyikan oleh orang-orang yang ada masuk ke siang aniaya. Makanya kalau saudara baca dia dipenggal kepalanya namun dia tidak menyembah binat itu. Mereka dibangkitkan kembali. Nanti tunggu orang dibangkitkan kong baku dapa yang dari atas, yang dari rapture pertama, baru terjadi perkawinan anak domba, Wahyu 19. Baru masuk Wahyu 20, pemerintah 1000 tahun damai. Torang akan urut perlahan-lahan, cuma dalam waktu singkat, 15-20 menit, baru torang mau belajar apa dang peran gereja, apa tuh gereja mesti backing. Supaya benar-benar kriteria pemenang ini jadi. Begitu. Kalau cuma dengar-dengar khotbah hari Minggu susah. Tidak bisa. Ini jadikan semua bangsa murid. Karena tadi baca cerita Pak Gembala, tidak semua jemaat jadi murid. Tidak semua orang percaya suka jadi murid. Mau merendah, kau memberikan telinga. Mari tolong baca dulu di dalam Wahyu. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu pasal 12 dulu. Orang masih ambil di definisi-definisi dulu ya. Kita mesti kasih dasar, mungkin kalau yang lain sudah percaya, namun yang lain mungkin masih sekedar yang penting kita Kristen. Orang mesti tahu ini supaya orang membuat strategi. Kalau Wahyu 12 ini dia judul perempuan dan naga. Kalau orang baca ini banyak sekali tentunya, dan perempuan di sini adalah gambaran gereja. Gereja kok kadang-kadang disimbolkan sebagai wanita kalau dalam konteks perkawinan anak domba. Tapi gereja juga suka disebut jadilah engkau laki-laki. Dalam konteks kekuatan begitu. Kalau di sini digambarkan gereja yang bagaikan wanita yang sedang mengandung dan melahirkan jiwa-jiwa. Nanti Toro akan buka DP rahasia. Karena termasuk nanti yang jadi pemenang itu orang-orang yang memakai lenan halus yang tidak bersina dengan perempuan lain. Artinya kalau gambaran gereja yang melahirkan, benar-benar jiwa yang dia lahirkan karena dia mengandalkan Roh Kudus dan Injil. Bukan orang datang karena orang baik-baik. Jangan salah loh. Orang datang saja karena mujizat mesti lihat. Dia cuma cari-cari mujizat atau cari Yesus.
Karena kalau terjadi pertambahan jiwa cuma karena orang baik-baik, kita pernah bilang lalu, kalau kita orang kaya gembala, setiap jemaat datang pulang kita kasih 500.000, pasti full. Pasti, betulnya enggak? Semua yang ibadah setiap hari Minggu di tempat ini dapat 500.000 amplop. Termasuk suami istri 500 di anak-anak. Full ini tanpa. Mar apakah orang yang datang itu orang yang disebut memiliki benih Allah, orang yang lahir baru atau karena doi? Jadi yang disebut bersinah menurut Tiatira, yang bersinah dengan Isabel adalah gereja Tiatira DP jemaat banyak, mar sebenarnya mati. Karena doktrinnya Isabel dan lain-lain, itu nanti perlahan-lahan orang akan paham. Jadi orang akan baca ayat 1, orang langsung to the point saja ke ayat yang ke 13. Minta tolong proyektor. Definisi-definisi ya, taruh kira baik-baik. Ajarkan kepada orang yang kau kasihi, termasuk anak-anak. Kalau di aliran-aliran pertobatan kayak GSJ, supaya tidak susah mengajar ini. Kalau di tempat-tempat lain kadang-kadang bicara wahyu, orang sama dem tidak mengerti, belum tahu sama sekali. Makanya kita agak ringan untuk menyampaikan ini. Ayat 13, naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Ini sama dengan sayap burung nasar yang diberikan pada sangkakala keempat. Diberi sayap burung nasar, gereja yang sempurna. Kemudian dia berkata, celaka-celaka yang tinggal di bumi, karena masih ada 3 sangkakala lagi aniaya. Terus, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perhatikan, berarti diberikan sayap burung nasar, dia disingkirkan di tempat khusus. Karena apa? Aniaya sudah mulai terjadi. Memang konteks antikris, kalau sidang jemaat Allah dan Pantekosta sepertinya berbeda, tapi sebenarnya tidak. Kalau di sidang jemaat Allah, DP konteks aniaya itu 1 kali 7 masa, 7 tahun. Karena memang di Alkitab begitu. Ujung akhir zaman itu, ketika gereja sudah siap, akan ada aniaya. Permulaan aniaya. Tetapi kalau menurut Maleaki dan Daniel, bahwa 1 kali 7 masa itu kan kontrak perjanjian tentang pembangunan bait suci. Di tengah-tengah perjanjian itu, Israel akan dipungkiri. Mereka tidak diizinkan mempersembahkan. Saat itu pembinasa keji langsung menduduki bait suci. Larilah ke gunung-gunung. Jadi di tengah itu ada sisa 3,5 yang besar. Kalau Pantekosta atau aliran pertobatan lain, dia cuma berbicara aniaya itu mulai dari titik 3,5 tahun aniaya. Mar sebenarnya tidak salah, karena dia berbicara dari tengah. Sedangkan sidang jemaat Allah berbicara bahwa aniaya itu, penguasa itu sedang terjadi dari awal 1 kali 7 masa, awal 7,5 tahun. Nanti dia puncak, memang dia ingkari perjanjian dan menganiaya, membunuh di tengah itu. Oke, jadi Tuhan tidak akan mempermasalahkan itu. Di sini saudara, gereja yang sempurna. Nah, kita bicara gereja yang sempurna, karena tidak semua sempurna. 5 perawan yang bijaksana itulah gambaran gereja yang sempurna. 5. Nanti akan terang pahami sebentar. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, artinya ular yang marah sekali, dia amarah kasih yang ditanggung oleh bumi. Ia membuka mulutnya, bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Karena dia dapat dusu tuh wanita yang sempurna tadi, gereja yang sempurna, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Nah, yang kita kan di DP lanjutan. Perhatikan, tolong baca sama-sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan jadi saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan ini, menyanyikan lagu-lagu Musa dan orang-orang yang percaya kepada anak domba. Ini memuncul terus. Karena yang tak tinggal di bumi adalah orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus, namun diberi kesempatan orang ada firman akan turun untuk menguatkan mereka. Dan yang tak tinggal yang satu adalah orang-orang yang memiliki tetapi tidak mau berproses untuk jadi pemenang. Itu digambarkan bagaikan anggur-anggur yang dituai.
Anggur-anggur dituai itu DP arti, dorang itu sudah dikenyangkan dengan sukacita dunia. Dorang itu orang Kristen, merompe hidup di dunia, cuma cari-cari gitu. Yang tidak cuma ingin-ingin, itu ada DP pelajaran, ada DP program pemuritan. Nanti di program pemuritan itu orang mau belajar siapa DP guru-guru. Itu harus ada unsur saudara seiman, harus ada unsur penatua diaken atau gembala, dan harus ada unsur 5 jabatan untuk melahirkan orang-orang yang layak berjumpa. Itu di Efesus 4 ayat 11 DP rahasia. Oke, jadi saudara ke dalam Tuhan terang lihat bahwa gereja terbagi 2. Yang menjadi pemenang sangkakala keempat dan sudah disingkirkan, kemudian yang tak tinggal. Terus, orang buka di dalam pasal 13. Ini kok urutan sebenarnya ini saudara. Kita hanya mau bahas nih pasal 13 binatang yang keluar dari dalam laut. Karena dia itulah, ini binatang ini yang keluar dari laut dan ada yang keluar dari bumi. Dorang itu waktu gereja soangka dang. Jadi gereja sempurna soangka toh. Tak tinggal siapa kote? Gereja yang tidak sempurna. Kemudian orang-orang Israel. Tak tinggal di bumi. Baru tuh pemerintahan antikris. Dorang kan tak tinggal sudah di bawah, sudah antikris. Baru nih binatang yang keluar dari laut ini dan dari bumi ini. Dorang yang akan menguasai ekonomi. Orang tuh mau kasih pakai meterai anam. Lihat DP ayat, cuma langsung DP ayat saja. Dan binatang ini diberikan kuasa untuk mengalahkan orang kudus. Karena orang kudus yang tak tinggal tadi, kudus kok itu bukan berarti suci. Kudus itu DP arti dipisahkan. Jadi bukan karena orang kekuatan orang menjadi kudus, dipisahkan. Sama dengan waktu di Mesir, kan ada malapetaka datang, atau bencana, atau tula. Orang-orang Israel yang ada di Goshen, padahal orang di tanah Mesir, nyanda ada tula. Nah, orang Goshen yang ada di tanah Mesir itu disebut dikuduskan, dipisahkan. Nah, orang-orang Kristen yang kalah itu sebenarnya orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Orang cuma membiarkan itu benih hayat, jadi bibit terus tidak mengembangkan. Karena orang tidak mau masuk program pemuritan. Atau ada gereja tidak bikin program pemuritan. Ya mau jadi. Oke. Jadi karena mereka tidak mengembangkan itu, mereka lah yang disebut orang-orang Kristen yang tertinggal. Jadi si binatang yang keluar ini kalau orang baca di ayat-ayat, dia diizinkan untuk membuat mujizat. Dan kepadanya ayat 15, coba ayat 15. Pokoknya dia bisa ayat anu saja. Ayat 16. Ayat 16. Selain dia bisa mengalahkan orang kudus, ini kasih yang sekali gitu yang orang Kristen data tinggal. Jangan sampai Anda, jangan sampai istri Anda, jangan sampai orang-orang yang Anda kasihi. Lebih baik ngananya ndak beli akang oto dorang, mar dorang dibukakan rahasia ini. Jangan menyasal sama di orang kaya dengan Lazarus. Ini rahasia harus orang pahami. Mar kalau seandainya tak tinggal, nanti ada malaikat yang akan datang menginjil. Yang akan menguatkan orang yang tak tinggal. Batahan jo biar kepala terbelah. Batahan. Kau nanti malaikat mau kasih ingat. Ngoninya batahan sebentar lagi penghakiman anak domba. Ngoni memang. Waduh. Nanti terus akan lihat di ayat-ayat. Jadi itu biar suta tinggal. Tuhan masih kuatkan orang dengan malaikat. Nanti terus akan pahami di sini. Karena nanti di 1000 tahun damai. Ada yang memerintah dengan Tuhan. Dan ada yang diperintah. Kita akan coba mau tanya di awal. Siapa reken yang orang perintah di 1000 tahun damai? Ini masih cerita lepas apa kira-kira yang orang perintah? Orang kan memerintah. 1000 tahun damai orang merintah. Ini orang-orang di bumi orang dah perintah kawin mengawin. Pokoknya mati 100 tahun kawin muda itu. 1000 tahun kawin mengawin punya anak cucu full di bumi. Kita mau tanya siapa reken orang? Ayo, coba bapak pikir dulu. Yang bapak perintah so jelas. Gereja yang sempurna, yang diangkat lebih dulu, dan gereja yang membayar harga mahal, mati dan dibangkitkan. Dorang dua bergabung terjadi perkawinan anak domba, baru pemerintahan terjadi. Yang pertanyaan yang orang perintah siapa? Karena orang sobat terbang. Sesama dengan Yesus waktu bangkit bisa menembus tempo. Mardorang masih seperti dunia biasa. Oh gitu. Cuma semak belukar sunyana ada, dorang mengelola bumi. Mardorang kasiang, habis 1000 tahun damai masih mau disesatkan karena tuh setan daika
itu akan dilepaskan kembali untuk menyesatkan. Dan orang masih ada kemungkinan orang binasa. Maka orang pertanyaan, saudara mesti pikir supaya sebentar nih cerita ini masuk. Anak-anak muda yang ada di atas, siapa dorang yang akan orang perintah 1000 tahun damai? Yang mau mengawin sampai umur 1000 tahun. Siapa? Ayo. Siapa Bu Fi? Siapa? Siapa kisah kuat? Oh nyanda. Bukan malaikat. Malaikat orang boleh atur. Ini masyarakat bumi. Memang bingung orang Kang. Karena begini, yang tinggal di bumi kan disesatkan supaya semua pakai meterai anam. Dan waktu perkawinan anak domba penghakiman terjadi, semua yang pakai meterai anam mati. Kok siapa lidang? Sebenarnya ada yang lari ke gunung-gunung, lari ke goa-goa. Ada orang-orang yang tidak sempat makan enam. Dorang pekerjaan adalah memelihara orang kudus. Jadi orang-orang itu, waktu orang gereja yang tak tinggal ini ya, kita bicara gereja yang tak tinggal, kan sudah boleh belanja. Dorang jaga sambunyi, kon dorang jaga orang kasih makanan. Dorang yang menjaga umat Israel. Karena sudah boleh orang. Kecuali pakai tanda anam-anam. Orang-orang yang memelihara umat Tuhan Israel dan orang yang memelihara orang kudus yang tertinggal, mereka itulah yang akan orang perintah. Itu ada ayat saudara semua. Ada ayat. Burung-burung yang diundang. Nanti kita akan bahas. Kita kasih dulu DP jalur-jalur baru orang masuk ke sini. Kalau nyanda ya orang bilang yang penting selamat, yang penting selamat. Buat apa ikut program pemuritan, buat apa mau haus? Karena tidak tahu. Oke, lihat nih. Itu binatang tadi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada apa? Tangan kanan dan pada dahinya. Dengar ini cerita COVID dan microchip. So dekat sekali ini saudara. DP teknologi komputer kecil yang mau pasang di testa dengan tangan sudah ada di bumi. Kalau orang berbicara 20 tahun lalu belum ada orang tahu chip ini. Kita kuliah di program Habibie. 37 tahun, 38 tahun lalu belum tahu ini chip di testa belum. Cuma kita tahu ada komputer kecil. Belum. Sekarang sudah ada, sudah hadir. Waktu orang handphone canggih belum ada. Sekarang diceritakan oleh Alkitab menjelang perkawinan anak domba. Di masa aniaya antikris ada orang-orang yang akan ditandai di testa tangan oleh si binatang yang besar itu. Dan apa ada bilang situ terus? Kenapa dia mau paksa orang pakai itu? Karena kalau ngananya pakai itu biar ngana banyak doi ini boleh belanja. Makanya kalau orang Kristen khawatir kasih yang masuk situ ya. Lewat. Karena ngana ada 1 miliar tidak boleh belanja. Celaka sekali yang masuk di situ. Terus dulu. Dan tidak ada seorang pun. Taruh kira kata seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli. Biar gana banyak doi. Dan menjual. Biar nih langowan yang pasar langowan orang punya. Dia suatu. Sama dengan biar ini tanah Sulawesi Utara ngana petana. Dia bangun jalan tol. Nyana bisa. Kalau nyana chip. Contoh jo. Ini boleh terus. Orang tua petana ini. Ya aturan. Ekonomi akan dikuasai dunia. Nyanda orang mau bilang, oh nanti baku bagi dan orang-orang langowan kakas bersatu. Nyanda bisa, karena nyanda pakai sekala dorang. Ini kekuatan. Makanya dari awal Yesus bilang bahaya orang Kristen yang khawatir. Lihat benih itu, bisa iblis aduh duniawi le pikiran. Rata-rata 1 kaki mau siksa kau pimol. Mau bahaya di sini. Tidak dapat menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu, bilangan namanya. Perhatikan. Kita cerita ini, kayak apa ya? Karena ini sudah ikat. Itu corona kemarin kok itu sama dengan pesta DP nama geladi bersih. Kasih ingat Pak Gereja, semua kondisi sudah ada. Yang akan digunakan oleh si binatang itu antikris untuk menguasai ekonomi. Cuma sayang gerejaku belum siap. Dia bahaya kalau ada yang siap, kontorannya siap. Oke, paham itu? Jadi ini terjadi kepada orang yang tinggal. Kalau yang di atas aman. Terus lihat pasal selanjutnya.
Judul-judul juga orang jelaskan. Karena ini urutan. Anak domba dan pengikutnya. Nah, pelajari dulu ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kita tanya, kalau di bawah aniaya so terjadi kong pakai meterai, itu pemenang ada di mana? Di padang belantara. Itu yang kita bilang kalau gandum yang matang duluan dibawa ke rumah Allah. Orang lihat DP ayat. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Perhatikan. Orang-orang yang sudah disingkirkan di Sion. Dorang lihat ada tanda di testa. Tanda bapaknya. Kalau yang tak tinggal di bumi tanda binatang. Mari yang pemenang. Nah perhatikan. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Sion ini bukan Sion di Yerusalem. Siapa pernah ke Yerusalem? Di Yerusalem itu ada Bukit Sion. Itu Yesus ya perjamuan. Kong Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Baru di Yerusalem ada Bukit Moria. Itu tuh bait suci. Baru Getsemani itu di luar. Bukit Zaitun ada di Getsemani. Jadi di Sion itu, di dalam Sion, di dalam Yerusalem, bait suci, ada 2 gunung. Gunung Sion. Nah, Sion yang dimaksud ini bukan Sion itu. Sion yang dimaksud ini yang ditulis di Ibrani pasal 12. Kumpulan orang-orang percaya, roh-roh mereka yang kudus dan suci, berjuta-juta malaikat. Dibaca saja di rumah. Makanya orang dapat dalam Mazmur pasal 110, rencana pembentukan Allah, kena tongat kekuatan Tuhan akan diulurkan dari Sion. Makanya banyak gereja pakai jemaat Sion. Boleh ngana pakai Sion, mar ngana berkriteria Sion yang dimaksud tidak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan mereka dia 144.000 orang. Ini apa? Bilangan nubuatan. Kalau nanti satu-satu orang belajar, ini 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Sebenarnya 144 itu 12 kali 12 kali 1000 tahun. Jadi 144.000 itu kekuatan. Jadi gereja yang mau masuk di dalam Sion adalah gereja yang memiliki kekuatan. Itu ada rahasianya, 12 kali 12, 144 kali 1000, 144.000. Nanti orang bahas, ini bilangan buatan. Perhatikan ayat 2. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Ini orang yang sudah dibentuk. Saudara perhatikan. Waktu dorang menyanyikan lagu ini, dorang tidak di bumi. Waktu dorang menyanyikan lagu ini, orang ditebus ini tidak di bumi. Karena dorang sudah disingkirkan. Perhatikan. Kita cuma perjelas. Jadi gereja pemenang yang sudah disingkirkan, mereka berkumpul di satu tempat yang disebut Sion. Sebenarnya ini saudara kasih dalam Tuhan. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang tidak bisa dinyanyikan orang lain. Artinya, dorang pujian kepada Allah. Tetapi orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, di penyanyian ini tidak bisa ditiru. Makanya kekristenan akan membuat Anda yang datang ke dalam keluarga Allah harus melewati pemuritan. Anda menjadi dewasa, mengenal Tuhan. Anda hati sama dengan yang Tuhan mau. Jangan sama dengan anak yang hilang. Anak Tuhan, marnya mengerti otoritas. Tanin tahu ke apa? Apakah karena dia dipakai karunia lebih hebat dari DP orang tua, dia soni mau dibina. Jangan ikut ledeng tuh anak yang tua. Setiap orang tua tinggal mar DP hati nggak sama dengan orang tua. Waktu DP orang tua mendemonstrasikan kasih yang tak bersyarat, dia bersyarat. Masa kita papanya pernah foto kang babi, dia teriak. Jadi orang Kristen digambarkan di sini. Ada orang Kristen yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, soni mau diatur. Pergi dia. Ada keman yang tinggal terus setia dengan gembala. Marnya pernah mengerti hati gembala. Sama-sama itu tak tinggal. Saudara kasih dalam Tuhan. Terus. Nah, orang semua ambil ya. Orang-orang yang nanti kalau suka jadi pemenang. Salah satu kriteria dari hatimu selalu menaikkan pujian-pujian.
Karena terlalu besar karyamu Tuhan. Ya nggak bisa cuma semangat karena song leader bilang mari terang menyanyi. Nggak. Itu panduan. Pujian itu harus dari sini. Makanya orang kalahkan setan dengan darah Yesus dan kesaksian kita. Dengar dulu ini. Baru menit-menit selanjutnya kita akan masuk pada apa yang harus orang buat. Kemudian lihat lagi dorong ciri khas jadi pemenang. Suka tuh jadi pemenang? Atau mau suka rasa tuh dibelah kepalanya mati-mati? Atau mungkin dapat begini, pendeta ini badusta dia baru sekarang lihat orang kenal, karena semua bikin takut orang, terserah ngana. Akhirnya mbak Tuhan punya tanggung jawab, mbak cerita. Ini ya bagus seduh. Bahkan Alkitab menunjukkan ini di ujung akhir zaman. Meterai yang dikatakan Alkitab yang akan digunakan untuk mampu membeli itu sudah ada teknologinya. Tinggal menantikan gereja yang dewasa. Mempelai yang akan kawin dengan dia. Perhatikan ayat 4. Mereka, sama-sama orang baca. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Perhatikan ini. Ini bukan berbicara saja kesucian hidup. Ini berbicara, dia itu gereja yang, orang itu jadi gereja yang selalu melahirkan orang lain karena Injil sejati dan Roh Kudus. Bukan karena hasil persinahan seperti jemaat Tiatira. Banyak jemaat marmati. Jemaat cuma datang duduk dengar duit dengkur. Tidak tahu menginjil, tidak tahu menguatkan orang lain. Kemudian terus. Karena mereka murni. Memang mesti murni. Untuk bagi ini murni. Mereka murni. Sama seperti perawan. Nah untuk mencapai standar ini perlu peran Roh Kudus yang kita beritahukan waktu lalu. Tidak mungkin orang menjadi murni. Lebih dari ahli Taurat kalau tidak menggunakan hayat Kristus dan menggunakan Roh Kudus yang menjadi perpaduan. The law of spirit of life. Nanti akan disentil sebentar. Jadi kalau orang sekarang sedang menantikan peran Roh Kudus bukan sekedar baptisan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama dan kedua. Untuk lahir karunia. Sekarang biar ngana punya karunia, roh itu akan jelas bekerja. Kalau ngana tidak punya hati yang murni. Tidak tahu nih karunia untuk apa. Karunia memindahkan gunung tetapi tidak mengikat, tidak ada kasih. Percuma nol besar. Pentakosta ketiga kita gunakan istilah-istilah tren saja. Dorang kira nih Pentakosta tiga mau tacura sama dengan pertama dengan kedua. Pertama cacura karena pencurahan Roh Kudus pertama demonstrasi. Kedua tercurah tahun 1901 termasuk di kalangan Katolik dan menjadi GSJA 1901. Itu disebabkan karena sesudah pemulihan Martin Luther pekerjaan roh akan dipulihkan kembali. Jadi masih bersifat demonstratif. Mari coba lihat pekerjaan lo so bekerja. Soalnya mau maju justru perpecahan terjadi. Orang salah pakai karunia. Karena dia tidak mengerti visi DP hatinya berkriteria. Makanya pencurahan roh ketiga itu sebenarnya bukan mau spontanitas. Ketika ada gereja yang punya hati yang murni, yang berkriteria, disitulah kekuatan Allah dan disertai dengan kekuatan sayap burung nasar itu. Makanya dua sayap burung nasar itu dikatakan firman dan kuasa. Perhatikan, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Aduh. Itu no sama dengan orang, mohon maafnya nak mengklaim. Sama dengan orang itu, ele rumah soalnya dapat ator. Karena setiap hari pelayanan. So itu kita senang sekali tuh lagu yang pernah orang nyanyi lalu di sini. I will follow him wherever he may go. Di mana saja dia berada kita ada, biar lewat gunung dalam. Karena memang begitu. Masa mau jadi pemenang, kong? Bersaing sama dengan dunia. Mata-mata keranjang sama dengan dunia. Ini boleh lihat artis Korea. Flau. Ya kasihan. Nah baking malu Roh Kudus. Roh Kudus cerita siapa mau penuh Roh Kudus. Nyanda ada yang wow. Nyanda. Kalau perempuan-perempuan coba tanya Pak ini cewek-cewek. Rata-rata cewek-cewek SMP SMA. Kong keselia artis Korea. Nanti Pak kita rumah mau datang artis Korea. Karena orang itu udah buka Korean food. Resep dari Korea langsung. Coba bayangkan mau flau nih anak-anak muda. Siapa yang paling top?
Nih dia kita suka bersahabat dengan anak-anak muda Langowan. Wow, begitu saudara. Kita kuat Tuhan kasih hikmat begitu karena ini Roh Kudus ini. Kong bayangkan Anda yang wow, kong dia bilang kita mau suka kawin dengan. Lebih wow, letre itu. Ele baru dia foto ngana so wow, apalagi dia mau suka kawin dengan. Sama dengan Roh Kudus. Ketika dia hadir pertama, dia menyebabkan engkau lahir baru selamat, dia menyertai. Namun dia mau ngana jadi sahabatnya, sama dengan mau jadi milik dia. Seharusnya ngana bilang, wow! Karena sedangkan Roh Kudus saja bisa jadi sahabat, yes! Roh Kudus menyertai, yes! Apalagi sekarang dia mau menjadi sahabat yang tinggal tetap. Seharusnya ngana flow. Mar sekarang cerita Roh Kudus so dianggap, kayaknya gak bisa dia kerja anak muda. Ngana lebih cinta artis Korea. Baru foto so flow, apalagi gak dia lamar. Begitu juga cowok-cowok. Aduh, padahal beda plastik semua itu. Nyala bela-bela cowok Langowan saat beda plastik orang di sana. Kita sebenarnya menceritakan ini karena ini yang Tuhan turunkan. Karena kalau kita sampaikan cerita Roh Kudus sama dengan orang yang haus nih Pak Kepala. Yang haus. Kasihan Allah Roh Kudus itu pribadi Allah, pencipta alam semesta. Yang berkenan jadi sahabat. Karena lebih senang GPGP tuh WA. Setiap hari satu, cuma akan mujair status. Oh, Tuhan. Ini benar, ini bukan cuma ditertawakan. Ini mendukakan Roh Kudus. Ini bukan cuma anak muda. Dia orang tua. Ini masa ngana mau tergolong orang yang di rapture. Ngana hidup. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena bisnis apapun juga itu semua harus terkait dengan pembangunan kerajaan Allah. Rubah mata bajak jadi pedang. Masih bersaing, anting-anting mau bersaing mau jadi pemenang.